11 masih 8 yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur mulia senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Google Meet ini untuk silaturahmi terakhir silaturahmi terakhir pada sesi pendalaman materi. Masih masuk ini. Sedikit saya memberikan ulasan terkait dengan mungkin yang terakhir dengan evaluasi pembelajaran. Mungkin sedikit yang kemarin saya belum buka malahan diskusinya. Ada, apakah Bapak Ibu memperhatikan soal diskusi yang tidak valid? Ada enggak soal diskusi yang tidak valid? Sekalian contoh di situ ada soal diskusi yang tidak valid ya. Saya tidak hafal nomor berapa, tetapi mempertanyakan di luar konteks. Di luar konteks itu kan berarti tidak valid, pertanyaan yang tidak valid. Yang saya menanyakan tentang sampel salah. Rumus Slovin itu berarti tidak valid. Contoh soal yang tidak valid karena kita bicara evaluasi, tapi itu adalah penentuan sampel penelitian. Jadi di sana sebetulnya adalah mempertanyakan tentang penentuan sampel penelitian itu di luar konteks konteks yang kita pelajari mengenai evaluasi. Jadi itu contoh soal yang tidak valid. Tidak valid dari segi kontennya. Itu tidak sesuai dengan
apa tujuan pembelajarannya ini. Itu sekaligus contoh sekali contoh soal yang tidak valid. Kemudian ada hal yang lain adalah terkait bahwa ternyata tulisan-tulisan yang dibuat ya, yang kemudian di dalam jurnal, yaitu ternyata banyak yang tidak cermat. Tidak cermat. Nah, waktu itu juga saya hanya menemukan seketika saja bahwa analisis ya, di situ kan ada analisis menggunakan SPSS dan Anates. Ya, lalu membaca, ternyata ya penulis itu tidak, ya bagaimana menempatkan analisis itu, ya sesuatu ya dianalisis dengan dua alat ya, kemudian hasilnya berbeda dibiarkan begitu saja. Nah ini malah menjadikan sesuatu yang membingungkan. Apa maunya? Nah harusnya ya analisis ini menggunakan satu alat, ya satu alat. Nah ketika menggunakan dua alat kok dibiarkan saja? Nah ini apa? Ya. Jadi yang saya diskusikan di situ sebetulnya ya penemuan dari naskah itu sendiri, ya karena juga terkait dengan evaluasi. Nah, saya munculkan di situ, kebetulan kok ada kasus seperti itu. Nah, mestinya ya dipilih mana yang lebih tepat, ya. Alat yang mana yang lebih tepat, alat analisis yang mana yang lebih tepat. Bukan dua-duanya dimunculkan, ternyata hasilnya berbeda, tidak ada komen apapun. Kemudian apalagi yang berikut, saya temukan lagi di situ, Bapak Ibu, mengatakan bahwa hasil uji coba tes, apakah benar uji coba? Saya kasih tanda petik uji coba. Sedangkan itu adalah ujian akhir, kok uji coba? Ya, tidak bisa kita sebut sebagai uji coba. Itu adalah digunakan untuk ujian akhir sekolah, ujian semester nih. Nah, disitulah ada contoh yang tidak baik. Ada contoh yang tidak baik karena akhirnya setelah dianalisis itu ternyata jauh sekali meleset dengan ketentuan tes yang baik. Kesukarannya sangat tinggi, daya bedanya rendah, dan seterusnya. Nah, kemudian saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, sebaiknya bagaimana? Nah, ini kan tes yang dipakai bersama. Tes yang dipakai bersama, kemudian direncanakan, ya, direncanakan oleh sekelompok guru. Nah, seharusnya seperti ini, mestinya ada uji coba. Jadi tes-tes yang digunakan skalanya itu luas, ya. Skalanya luas, ya harusnya pakai ada uji coba. Uji coba kemudian dianalisis, ya dianalisis. Jadi analisis itu bukan akhir. Jadi seperti yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, analisis butir tes di akhir itu, ya itu ya sebetulnya dipakai untuk ke depan, dipakai ke depannya. Artinya tes itu nanti akan kita pakai di ke depan, bagaimana, apakah kita perbaiki yang mana yang valid, mana yang daya bedanya sangat rendah, mungkin kita drop atau kita perbaiki, mungkin pengecohnya tidak bekerja, tidak tepat, ya. Nah, tetapi itu sekedar kalau kemudian hanya dipakai sendiri, artinya hanya dalam satu sekolah. Tetapi kalau skalanya luas, maka yang benar bukan analisis itu bukan di akhir, tetapi diuji cobakan dulu, ya.
diuji coba, kemudian dianalisis, ya, dianalisis, kemudian diketahui yang mana yang kurang baik, ya, mana-mana soal yang tidak pas, nah itu yang kemudian di-drop, tidak digunakan lagi. Ya. Nah, soal yang biasa digunakan lebih banyak, kemudian nanti akan di-drop sehingga tersisa soal-soal yang kualitasnya bagus saja yang akan digunakan. Itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Oh ya, berikutnya ada pertanyaan juga yang saya belum cek kembali karena kegiatan yang lain. Apakah pada kurikulum 2013 itu menggunakan penilaian PAP atau PAN? Bapak Ibu, menggunakan PAP atau PAN? PAP. PAP? PAK. PAP. Iya. Kenapa demikian nih Bapak Ibu? Karena ia mengacu kepada KKM. Ya, mengacu pada KKM. Jadi dengan mengacu pada KKM. Kriteria ketuntasan minimum, kita. Ya, jadi karena mengacu pada KKM itu, berarti dia patokan. Nah, kalau perankingan, ya, kemudian akhirnya menggunakan ranking itu adalah normal. Acuannya dia sebetulnya adalah dari populasinya, bagaimana kedudukan dalam populasi, itu normal. Nah, sekarang normalnya itu malah dibuang, ya, normalnya dibuang, ya. Jadi sekarang itu rata-rata kelas itu kayak berarti tidak kepake. Rata-rata itu untuk apa? Ya kan? Yang digunakan adalah patokan. Tetapi sebetulnya terpakai dalam arti untuk mengevaluasi apakah kemampuan siswa itu ada kesulitan atau tidak. Ya. Kalau nilainya semua di bawah KKM itu berarti rata-rata rendah, rata-rata di bawah KKM. Dan masih ada lagi yang berikutnya adalah masalah remedi ya. Saya langsung saja yang saya sampaikan dalam diskusi. Remedi itu bagaimana ketentuannya? Di dalam modul maupun di dalam jurnal itu kan disebutkan 2 kali ya perlakuannya itu. Lah kalau lebih dari 2 kali kemudian disebutkan dikonsultasikan dengan orang tua, berhenti di sana. Lah ini kan sesuatu yang tidak jelas juga. Harusnya ada penegasan. Apakah kemudian nilai yang kemudian di bawah KKM itu kemudian menjadi haram nih? Menjadi haram atau tidak? Nah ini kan juga tidak jelas statusnya. Bapak Ibu, bagaimana kenyataan di sekolah? Apakah nilai di bawah KKM itu haram dituliskan dalam rapor? Enggak, Bang. Dan barang Pak. Lebih dari tiga mapel. Iya, tapi secara prinsip tadi kan masalahnya ketentuannya remedi maksimum 2 kali. Mesti ada perlakuan, kemudian diuji lagi, perlakuan diuji lagi. Ternyata tidak juga mencapai KKM. Nah itu seperti apa? Pelaksananya gimana? Ini kan jadi di modul itu kan tidak tegas. Iya. Di modulnya tidak tegas, hanya kemudian juga harus juga dikonsultasikan juga dengan orang tuanya. Tetapi kesimpulannya apa? Apakah kemudian tadi ya dikatrol saja nilainya? Kalau praktikumnya ya Pak, tetap dikatrol. Kemudian penugasan kayak gitu. Jadi tidak ada. Tadi batasannya kenyataan di sekolah batasan maksimum berapa? Maksimum 2.
2 masih ada boleh. Kalau 1 atau 2 masih boleh, Pak, yang tidak memenuhi KKM. Oke. 1, 2 masih bisa. Masih bisa. Kadang Ya, terlalu kasihan teman-teman yang di atas KKM nanti menunggu. Iya. Ya. Yes, Pak. Ya ini soalnya dia Pak, standarkan kemampuannya Pak. iya. Kan kasihan nanti kalau enggak tambahkan itu. Iya, Makanya akhirnya sesuaikan standar kemampuannya. kasihan seperti itu ya. Iya. Jadi kami juga ada hal yang seperti itu, Pak. Ada konflik-konflik juga terkait di kampus sendiri juga ada ya. Masing-masing prodi itu berbeda karakteristiknya ya. Karakteristik di prodi itu berbeda. Nah, ada yang kemudian nilai itu tidak begitu pasti ya, memang bukan ilmu pasti. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau mata pelajaran yang bukan eksak, itu antara paham dan tidak paham ya, itu tidak begitu nyata itu. Contoh, cukup dikasih tugas saja, bukan bikin resume ya. Kemudian dinilai. Nah, nilai resume contohnya seperti itu mau dinilai berapapun itu tidak ada patokan yang pasti. Tetapi berbeda ketika pelajarannya itu ilmu pasti. Nah, kemarin ada sempat dikonflik di kampus ya. Ya. Ada mahasiswa yang tidak lulus kemudian mau semacam dikatrol begitu, kalah simpelnya mau dikatrol begitu, tetapi mau dikatrol bagaimana kalau memang tidak bisa. Nah ini kemudian mata kuliahnya adalah matematika. Nah itu menjadi sangat ironis kalau memang sama sekali tidak bisa mau diluluskan. Berbeda kemudian dengan mata kuliah yang lain ya, yang masih tadi dikasih tugas masih bisa dinilai, dan namanya tugas contoh Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan resume begitu, itu mau dinilai berapapun itu luas sekali, tidak akan mau dikasih 99 boleh, tidak ada ukuran yang jelas. Berbeda kalau kemudian tadi tesnya matematika, tes matematika, ya di situ benar salah. Jadi ketika diuji ya ada yang bisa 0. Kalau yang bersifat non eksak tetapi pilihan ganda bisa jadi 0 karena pilihan ganda, karena salah pilih bisa 0. Tetapi kalau selain itu maka tidak bisa 0. Nah inilah hal-hal yang terkait dengan ya evaluasi ya. Mungkin ada hal lain yang terkait dengan evaluasi yang ya, monggo kalau masih ada. Oh iya, satu lagi yang saya mau diskusikan di grup, tapi tidak ada yang menjawab di grup dosen, yaitu HOT. Ya. Soal HOT, kenapa di dalam modul itu juga pada ranah kognitif dan afektif? Bapak Ibu memperhatikan enggak itu? Gimana Pak? Soal-soal HOT itu juga meliputi ranah afektif dan psikomotor. Nah ini saya pertanyakan di grup dosen, kok tidak ada yang menjawab ini. Kalau ada, ya, itu apa yang menjadi ukurannya? Oh, itu HOT itu kan high order thinking,
itu kan berpikir, itu kan aspek kognitif. Kenapa bisa dilarikan ke afektif, ke psikomotor? Kemudian di modul menyebutkannya adalah berargumen adalah keterampilan apa ya di situ, transfer knowledge apa ya. Jadi hal itu sangat saya ragukan ya, karena dari istilahnya saja itu dari kata think, ya, itu berpikir di situ, berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan keterampilan, ya keterampilan tapi keterampilan berpikir, bukan. Kalau psikomotor itu apakah keterampilan berpikir? Bukan. Ya, Bisa itu juga, kan Pak. keterampilan lebih kepada bisa. ya, lebih kepada motorik itu ya, sifat motorik itu kan lebih kepada keterampilan, ya katakanlah keterampilan tangan, keterampilan, ya lebih kepada ke sana, motorik. Silakan kalau Tapi untuk di kurikulum 13 ini kan enten KI 3, KI 4 kan Pak. Jadi KI 3, Iya, KI iya. 4 pun ada tingkatan sendiri juga. Iya, tapi silakan nanti didiskusikan dengan dosen yang lanjut ya. Saya berdasarkan istilah yang digunakan itu loh. Istilah yang digunakan. Niku diskusi ten KB2 kemarin ta, Pak? Saya munculkan saya pertanyakan di KB berapa ya? KB kalau kemarin 34 niku kan masalah analisis butir soal, masalah remedi ngaten. Iya. Oh, 2 kan ada salah itu. Nggih, KB2 nggih, Pak. Iya. Ya, jadi tapi saya pertanyakan di grup dosen belum ada yang kemudian menjawab. Memang di situ tertulis begitu. Tapi kan itu high order thinking, itu berpikir. Nah, kalau afektif yang bagaimana? Afektif tingkat tinggi, ya silakan nanti didiskusikan pada sesi kelanjutannya, karena dia akan ya. Sedangkan ketika membuat soal itu yang dilihat ya KD-nya, membuat soal itu KD berapa? 2. 3 ya. KD 3. Ya, pada KD 3 dari aspek kognitifnya, ya soal-soal aspek kognitif ya. Nah untuk KI berapa? KI 4 ya. KI yang 4 yang sikap dan keterampilan itu kan biasanya kan wujudnya bukan tes ya, bukan tes. Nah, apakah hot ini bisa merupakan bukan tes? Ya, apakah bisa bukan berwujud tes? Misalnya hanya merupakan angket pertanyaan apa? Atau uji keterampilan ya. Saya yakin ini masih sesuatu yang membingungkan, belum pasti, ya. Bisa jadi para ahli belum ada kesepakatan ya. Karena masalahnya dari aspek nama,
Jadi kalaupun itu nanti di ranah afektif, ranah psikomotor itu ada yang setara dengan hot, kemungkinan istilahnya lain, bukan hot. High order bukan thing, tapi high order ya. Skillnya itu kan skill berpikir yang dimaksud, bukan skill keterampilan ya. Yeah. Kemudian kalau kita baca-baca ternyata Anates ya, Anates itu adalah karya anak bangsa ya, karya itu contoh karya yang kemudian dihakikan. Bapak Ibu yang punya kemampuan menulis karya ilmiah ya, menulis ya. Dalam hal ini saya contohkan di situ adalah terkait dengan penggunaan IT ya. Dia buat program ya, walaupun mungkin programnya tidak terlalu rumit ya, di situ. Nah itu kalau Bapak Ibu membuat program ya, contohnya di situ program untuk menganalisis tes. Nah kalau itu kemudian software-nya itu sudah jadi kemudian bisa digunakan dengan baik, maka itu bisa dihakikan. Nah, diantaranya saya juga membuat, tapi bukan untuk tingkat SD. Saya membuat kalkulator untuk fisika, kalkulator untuk menghitung persoalan-persoalan fisika. Nah, persoalan-persoalan fisika, nah saya buat kalkulatornya. Nah, ini juga saya hakikan ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau punya keterampilan di sana, kemampuan ya membuat program. Ya kalau tidak menulis sudah bisa juga membuat program komputer itu bisa dihakikan. Nah, haki itu sebetulnya bermacam-macam. Maksud saya adalah hak cipta. Jadi haki itu masih banyak macamnya. Nah, yang paling simpel itu adalah hak cipta. Kalau Bapak Ibu menulis buku, kemudian daftarkan di Kemenkumham, ya bagian di situ haki. Biayanya cukup ringan Bapak Ibu. Kalau macam buku begitu 400.000, ya 400.000. Waktu mungkin hanya sekitar 2 minggu itu sudah keluar hak ciptanya. Nah, hak cipta tentu punya poin kalau dipakai untuk kenaikan pangkat ya, hak cipta. Ya. Gitu juga kalau tadi Bapak Ibu punya kemampuan untuk membuat program komputer ya, itu juga sama, terbayar lebih mahal sedikit 600.000 ya. Itu sudah merupakan hak cipta. Tetapi kalau paten itu mahal ya. Kalau paten lebih mahal dan waktunya lama. Paten itu habisnya ya kisaran 4 juta. Tapi itu pun waktu bukunya bisa keluar itu 3 tahun lebih ya. Ya. Ya, mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan itu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan ini. Ya, memang saya sampaikan pada perkuliahan PPG ini, memang berapa 90% lebih itu adalah aktif. Yang aktif adalah Bapak Ibu sekalian. Dari pihak kami, dosen ini hanya kurang lebih menemani saja.
menemani saja, hanya menilai, mendiskusikan hal-hal yang dibutuhkan. Ya. Ketika dari Bapak Ibu tidak ada hal-hal yang dipertanyakan, ya dianggap semua sudah dipahami, sudah oke. Mau bertanya, Bapak? Monggo. Dalam penyusunan soal HOT itu ya, bagaimana kalau dalam pembelajaran kami, khususnya saya sendiri, belum memberikan atau menerapkan pembelajaran HOT itu, Pak? Iya. Jadi sebetulnya soal HOT itu merupakan pasangan, ya, sudah sepasang dengan pembelajaran yang melibatkan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau model pembelajarannya itu model pembelajaran yang hanya ceramah saja, ya tidak cocok diberikan soal HOT. Ya. Jadi model pembelajarannya ya harus model pembelajaran yang melibatkan berpikir tingkat tinggi, ada discovery learning, ya, ada PJBL, macam begitu Bapak Ibu. Jadi itu pasangannya ke sana. Jadi HOT itu, soal HOT itu merupakan evaluasi dari pembelajaran dengan model pembelajaran modern ini. Jadi kalau ceramah ya bisa dikasih soal seperti itu, tapi tidak pada tempatnya. Ya. Karena tidak dilatihkan, kenapa diuji itu? Tidak dilatihkan, tidak dibelajarkan, tetapi diuji. Ya sebetulnya bisa dikatakan soalnya tidak valid. Nah, kemudian manakah soal-soal yang HOT, yang bisa dibuat HOT, itu yang KD-nya memang disebutkan ke sana. Di KD-nya menganalisis titik-titik, ya, menganalisis apa. Nah di sana kemudian bisa kalau pada KD-nya misalnya mengidentifikasi apa, ya tidak pas. Jadi di sebelah soal itu disusun ya berdasarkan KD-nya. Ya, jadi pasangan Bu, seharusnya memang pembicaraannya itu adalah metodenya, model pembelajarannya dulu, model pembelajarannya yang benar dulu, barulah evaluasinya. Ya, jadi model pembelajarannya mengikuti model-model pembelajaran PPL, PJBL, ya. Kemudian discovery, inquiry. Nah itulah kemudian diakhiri dengan evaluasinya, ya, adalah menggunakan HOT itu. Demikian Bapak Ibu. Oke, Pak. Lagi Pak, saya nih. Ini dalam penyusunan soal itu, diantaranya kan ada soal mudah, sedang, dan sulit. Yang sebaiknya kan yang mudah yang lebih banyak atau yang sedang yang lebih banyak. Nah, untuk menyisihkan soal HOT itu idealnya berapa persen dari soal, Pak? Karena kan enggak mungkin kalau banyak soal HOT-nya. Kemarin kan soal HOT itu kan yang baru, yang pernah dikeluarkan. Nah, itu bagaimana? Terus ciri-ciri
Khususnya kalau soal HOT itu yang saya tangkap itu yang ininya, yang stimulusnya ada cerita-ceritanya gitu, nggih. Iya. Iya, misalnya yang kalau soal alat pernafasan misalnya itu yang mengapa kita harus menghindari tempat-tempat berpolusi tinggi misalnya. Itu kan harus ada ilustrasi cerita dulu baru masuk ke soalnya. Begitu nggih, Pak? Ya. Ya secara umum seperti itu, tapi sebetulnya kalaupun tidak ada ilustrasinya bisa juga. Nah ini kan supaya siswa ya yang diuji itu bisa menganalisis, itu dikasih fakta-faktanya dulu gitu. Tetapi kalaupun tidak ya bagi mungkin yang lebih dewasa itu ya enggak perlu, tetapi ini mungkin karena tingkatnya di tingkat yang lebih rendah, maka fakta-faktanya itu ditunjukkan dulu supaya menyadarkan. Ya. Tetapi kalau memang soal-soal itu memang sudah di perguruan tinggi ya tidak perlu dikasih cerita. Ya langsung saja. Berapa persen? Kalau soalnya itu sudah melibatkan penalaran, ya. Bagaimana ya kalau misalnya ini di IPA ya, yang Bapak Ibu ada yang di ngajar IPA ya, fisika ya. Saya. Ya, Bapak Ibu ada yang mengajar ya. Kalau di fisika contohnya kalau kita macam menerapkan persamaan yang kemudian persamaannya itu sudah itu saja, hanya satu persamaan ya, misalnya hukum Newton hukum 2 Newton, F sama dengan MA, kemudian hanya diketahui masanya, diketahui gayanya, diminta menentukan percepatan. Itu contoh soal yang tingkat rendah, itu hanya menghitung saja, bukan menganalisis. Ya, hanya penerapan tingkat rendah, hanya menganalisis, bukan menganalisis. Kan tinggal masukkan angka ke dalam persamaan, selesai. Nah, kalau yang menganalisis itu melibatkan lebih dari 2 persamaan, lebih dari 1 persamaan. Ya. Contoh sederhananya kalau dari fisika seperti itu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika memberikan penskoran, tentu soal HOT itu harus dibedakan bobotnya, bukan kemudian disamakan. Ya, soal yang hanya mengingat saja dibanding ada soal yang kemudian harus menganalisis, harus membanding-bandingkan, ya. Harus mengkritisi, ya. Harus mengkritisi. Nah, yang saya lakukan, contoh saya lakukan, ya, ketika saya mendiskusikan, itu kan berarti mengkritisi Bapak Ibu. Iya enggak? Jadi saya juga sekaligus memberikan contoh kepada Bapak Ibu, ketika mendiskusikan tentang jurnal kemarin, jurnal tentang evaluasi, ya, evaluasi butir soal itu, ya, analisis butir soal, ternyata penulis menggunakan 2 alat, yaitu SPSS dan Anates. Nah, kemudian saya mempermasalahkan, lah ini berarti saya mengkritisi. Nah, kalau
orang lain membaca begitu saja tetapi terlewat, nah itu berarti tidak mengkritis, ya tidak kritis. Ya, mestinya kita kritisi kenapa ada dua hasil. Ada dua hasil yang berbeda. Nah, kalau ada dua hasil yang berbeda, tentu kita kemudian diskusikan di sini, di dalam pembahasan. Apa permasalahannya? Apakah alatnya itu yang tidak tepat? Mestinya menggunakan apa? Apakah mestinya menggunakan anates bukan SPSS misalnya? Jadi itu. Jadi mengkritisi atau mengkritik itu berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya soalnya itu coba cari kelemahan dari jurnal. Nah, cari kelemahan jurnal. Ya, jadi yang saya lakukan kurang lebih mencari kelemahan dari jurnal yang kemudian didiskusikan ini. Ya. Jadi ketika kita mencari kelemahan, contoh mencari kelemahan dari jurnal seperti yang didiskusikan itu sudah termasuk berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal dengan cerita, kemudian di mana letak kesalahan, misalnya perilaku, ya ini soal agama misalnya, cerita tentang perilaku seseorang, kemudian di mana letak kesalahan si A yang melakukan yang di dalam cerita itu. Nah, itu adalah mengkritisi. Soal termasuk hot. Soal cerita tidak mesti menghitung ya. Jangan sampai kemudian dipandang hot itu mesti ada menghitung, tidak. Ya, tetapi menganalisis, mensintesis, mengkritisi. Iya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, tentu ini bisa akan berlanjut di kegiatan berikutnya, yaitu lokakarya. Jadi kelanjutan dari kuliah ini kan nanti ada lokakarya. Nah, dalam lokakarya itu kemudian Bapak Ibu akan menyusun RPP. Nah, di antara menyusun RPP nanti ada ya evaluasinya, ya ada evaluasinya. Nah, situlah ketemu lagi dengan hot itu, barulah mengidentifikasi mana KD yang bisa dibuat soal hot. Kemudian soalnya seperti apa? Nah, itulah nanti kemudian didiskusikan dengan dosen yang mengampu. Jadi di sini kan kita baru bicara teorinya saja. Nah, nanti di lokakarya adalah memang membuat karya. Jadi penilaiannya itu jauh lebih valid ya ketika kita lokakarya. Karena kan pada lokakarya itu betul-betul Bapak Ibu membuat. Nah, di lokakarya, jadi yang kemarin itu saya karena tidak mengikuti sebelumnya ini, pada pendalaman materi itu ternyata resumnya itu tidak ada cek kesamaan. Nah, di lokakarya itu ada kesamaan. Ketika karya itu sama, maka dia akan nanti muncul berapa persen persamaannya yang sama. Ya. Jadi kalau di lokakarya itu hasil karya Bapak Ibu itu lebih valid untuk dinilai karena dipastikan menyusun sendiri, bukan kemudian hanya semacam
meresum. Ya. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu akhir dari pertemuan kita. Tidak tahu saya apakah masih saya dilibatkan di kelas ini atau mungkin berganti, ya, atau memang saya tetap, berhenti. Pak. Karena untuk ke depan itu hari Senin, Selasa itu saya ada refreshment penilaian UKIN. Jadi dipastikan saya besok Senin, Selasa tidak akan mengampu di PPG, ya. Nah tentu akan bisa jadi untuk yang lain, yang kelompok pertama bisa jadi sudah ada yang sudah selesai, kemudian akan berganti dosennya, gitu. Ya. Jadi pada kesempatan terakhir pertemuan ini saya selaku dosen pengampu, ya, mohon maaf kalau tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Yang pertama bahwa terkait dengan materi pedagogi itu bukan keseharian yang saya ampu, karena lebih saya mengampu pada bidang konten fisikanya, walaupun juga pernah belajar pedagoginya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemudian pada sesi pendalaman materi ini dominan adalah kerja dari mahasiswa. Kemudian ya kalau dari pihak mahasiswa tidak aktif untuk kemudian menanyakan hal-hal yang belum dipahami, yaitu kami mau apa gitu. Jadi kita lebih kepada melayani kalau ada yang belum jelas, ada yang perlu didiskusikan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kurang maksimal maupun ada kesalahan-kesalahan ya, yang bersangkut pautan dengan Bapak Ibu sekalian. Makasih nggih Bapak Ibu. Sama-sama, sami-sami Bapak. Matur suwun sangat, Pak. Semoga semua sukses ya. Kalau kita melihat nilai-nilai yang ada sekarang ini kan 100 semua, semoga berlanjut sampai 100 semua selanjutnya gitu. Amin. Nah, dan semua lulus toh, terkait dengan ujian akhirnya semua lulus kan? Ya, kalau tidak lulus kan ada juga remedi ya. Jika diterapkan di sini ada remedi, jadi ketika tidak lulus di ujian akhirnya ada remedi, ya ikuti remedi nanti sampai lulus juga. Ya, matur nuwun dan kita akhiri ya. Kita akhiri dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau nanti masih ada nilai yang belum, ini kan memang belum saya selesaikan tugas saya. Nanti kalau terakhir belum ada, silakan sampaikan di grup. Ya, kalau ada yang masih tertinggal, tetapi ini masih ada beberapa yang memang belum saya nilai. Oke? Ya, Pak. Oke, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nirung tinggi. Anak orang. Pun medal Pak Nur niku mau. Ampun. Oh. Kasih sekolah ini gune Ibu. Aduh. Pun pamirin niku. Waalaikumsalam.